Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Di sini kami akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dengan anggota kelompok kami yaitu Rizkia Nur Aini, Safarania Friska Amelia, Ruha Fajris Rusyidah, dan Ramadhani Nur Hikmah. Surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu aytraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu walaya'lamannal kadhibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Tafsir Al-Misbah Surat Al-Ankabut ayat 2. Allah menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Apakah manusia mengira Allah akan membiarkan mereka saja ketika mereka berkata, kami beriman, tanpa menguji kebenaran perkataan mereka itu dengan ujian melalui harta dan diri mereka? Tidaklah benar demikian. Tuhan mereka pasti akan menguji mereka agar menjadi jelas tingkat kebenaran dan ketangguhan mereka. Dan ayat ini berlaku bagi umat ini. Tafsir Al-Misbah Surat Al-Ankabut ayat 3. Sesungguhnya, ujian-ujian yang disebabkan masuknya seseorang ke dalam keimanan merupakan sunnatullah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Maka, tidak boleh seseorang mengingkari ujian itu dan lalai dari sunnatullah. Ujian-ujian ini dinisbatkan kepada Allah karena Dia adalah pencipta sebab-sebabnya dan hanya Dia yang mampu menghilangkannya. Dan barang siapa yang tidak terjerumus akibat ujian itu dan tetap mengikuti petunjuk, maka telah jelas ketangguhan imannya. Namun, barang siapa yang imannya terguncang karena takut terhadap ujian itu, maka imannya telah goyah. Sungguh, Allah telah mengetahui dengan ilmu yang jelas bagi makhluk, dan sesungguhnya hal itu telah Allah ketahui terjadi tentang kebenaran orang-orang yang benar dan kedustaan orang-orang yang berdusta. Tafsir Al-Marawi Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kata hasiba dalam ayat ini bermakna zanna, yang artinya menduga atau mengira. Sedangkan huruf hamzah di depannya merupakan istifham atau kata tanya. Ibnu Katsir dan Syihabuddin Al-Alusi menyimpulkan bahwa istifham dalam ayat ini bermakna inkari atau pengingkaran. Kata yuftanun berasal dari kata al-fitnah. Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para mufasir mengenai kata tersebut. Mujahid, sebagaimana dikutip Ibnu Jarir, memaknainya la yuftanun sebagai la yubtalun, atau yang artinya mereka diuji. Menurut Al-Nasafi,
Pengertian al-fitnah di sini adalah al-imtihan atau ujian yang berupa taklil-taklil hukum yang berat, seperti kewajiban meninggalkan tanah air dan berjihad melawan musuh. Jika dikaitkan dengan nas lainnya, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak selalu dalam bentuk yang berat dan dibenci. Ada ujian yang menyenangkan sebagaimana dalam firman-Nya, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Yang pertama, hakikat iman yang pertama adalah iman mencakup akidah. Maksudnya adalah iman itu mencakup kepercayaan dasar kita dalam beragama. Yang kedua adalah hakikat iman yang kedua ialah keimanan mencakup seluruh bentuk ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hakikat iman yang ketiga adalah meninggalkan dosa-dosa besar adalah bagian dari keimanan. Yang terakhir, dan hakikat iman yang keempat adalah akhlak itu adalah bagian daripada iman. Kemudian kesimpulan, ujian dan cobaan bagi orang beriman. Surat Al-Ankabut dimulai dengan peringatan kepada orang-orang yang beriman bahwa pekerjaan berat pada waktu yang panjang serta penderitaan dan kekurangan yang dialami dengan penuh ketabahan dan kesabaran, semuanya adalah syarat mutlak bagi kehidupan yang berhasil. Surat Al-Ankabut ini lebih lanjut membicarakan masalah pokoknya, yaitu bahwa nikmat dan rahmat besar yang akan dilimpahkan kepada orang-orang beriman di dunia ini dan di akhirat kelak tidak akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dihadapkan kepada ujian yang berat. Baik, demikian penjelasan tentang tafsir surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.